Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Ana tulis sing yuang widi yen wong sabar lan narima kinanjar dawa umure. Sugih kadang pawong mitra kinacek ing sapa lamun lara wong iku gampang gone antuk tombo. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Paman memperhatikan wujud pemilik kapal itu? Iya, orang itu bernama Barat Maut. Mengapa? Dari mana Paman bisa mengetahui namanya? Di antara anak buahnya ada yang menyebut nama itu. Mengapa dengan orang itu, Badrawati? Wajahnya seram, Paman. Matanya hilang sebelah. Ada bekas luka yang melintang di keningnya. Mata yang hilang itu tentu akibat perkelahian. Kemudian tangannya kanannya putus, Paman. Tangan itu kemudian diberi kait, bukan? Iya. Ada bekas darah yang mengering pada kaitan itu, Paman. Tidakkah Paman memperhatikan hal itu? Darah yang mengering itu artinya orang itu tentu sering menggunakan kaitannya untuk melukai orang, Paman. Dan bahkan mungkin untuk membunuhnya. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-23 dengan judul Hantu Nusa Kambangan. Dalam seri ke-661 ini, dengan para pemain, Siska sebagai Galuh Titis, Suryadin sebagai Wondo Geni, Naryo sebagai Lembula Matan, Herman sebagai Windu Pawoko, Yati Indra sebagai Tawang Alun, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita.
keinginan Tawang Alun untuk membuat Jera dan menjajal ilmu kanuragan yang dimiliki oleh Windu Pawoko semakin menjadi, dan ternyata Galuh Titis tidak mencegahnya. Tawang Alun kemudian menyiapkan seekor kuda untuk memancing perhatian Windu Pawoko. Apa yang kau lakukan telah berhasil menarik perhatiannya. Kau lihat, Kakang Lembu Lamatan sekarang sedang memperhatikanmu. Aku berangkat, Kang Bo. Hati-hatilah, aku tidak perlu takut. Bukankah kau akan membayangiku? Iya, aku akan menyusulmu nanti. Hap, hiya, hiya, hiya. Benarkah katamu? Ya, ia berkuda sendirian. Sekaranglah saatnya jika kau berminat menarik perhatian gadis itu, supaya senang kepadamu. Tetapi kemana gadis itu berkuda? Kembali ke Prambanan? Rasanya tidak. Nampaknya ia hanya berkuda mengelilingi padukuan ini, atau sekedar berjalan-jalan. Bagus. Aku akan menyusulnya. Aku ikut. Aduh, jangan Lembu Lamatan. Kalau kau ikut, kau justru akan menggangguku. Jika ada orang lain, aku tidak bisa merayu gadis itu agar bersedia menjadi milikku. Akan kau tenggelamkan di laut istrimu itu? Apa yang diperhitungkan oleh Tawang Alun ternyata benar dan menjadi kenyataan. Tidak berapa lama kemudian seekor kuda berderap melesat keluar dari padepokan Sekar Jati. Galuh Titis yang melihat Windu Pawoko berkuda tersenyum dalam hati. Tidak terlampau sulit bagi Windu Pawoko untuk menemukan Tawang Alun. Gadis itu ternyata sedang duduk di atas kudanya yang sedang merumput di dekat bendungan Tambak Segara. Tanpa ragu-ragu, Windu Pawoko mengarahkan kudanya mendekati gadis itu. Namun Windu Pawoko kebingungan ketika dia meloncat turun. Tawang Alun justru membedal kudanya. Hiya, hiya, hiya. Gila. Hei, Tawang Alun, jangan pergi. Kau mengikutiku? Aku ulangi lagi pertanyaanku. Mau apa kau mengikuti aku? Jawab. Aku tidak bermaksud apa-apa. Kalau kau tidak bermaksud apa-apa, lalu apa maksudmu mengikuti aku ke bendungan dan sekarang ke tempat ini pula? Kau tentu bermaksud jahat. Hei Windu Pawoko, aku sudah cukup banyak mendengar siapa kau, dan sekarang jika kau mengikuti aku ke tempat ini, aku langsung bisa menebak apa yang kau inginkan. Apa kau kira, walaupun kau laki-laki, aku tidak berani melawanmu? Turunlah dari kudamu dan ayo kita berkelahi. Ayo Windu Pawoko, turun dari kudamu dan mari kita berkelahi. Windu Pawoko benar-benar kebingungan menghadapi sikap Tawang Alun yang tidak terduga-duga itu. Mata Tawang Alun yang melotot tajam kepadanya benar-benar membuatnya risih. Namun meski Windu Pawoko sempat bingung, tetapi singgungan perasaan itu telah membuatnya marah. Windu Pawoko turun dari kudanya. Bagus, kau telah turun dari kudamu dan aku telah siap. Tunggu. Kau siap untuk apa? Untuk berkelahi. Hiat, hiat. Hei, gila. Bagus, sekali lagi. Hiat, hiat.
Gila, Jangan hanya mengumpat. Ayo, bangkit, kita berkelahi. perempuan liar. Nah, begitu seharusnya. Mengumpatlah. Dengan demikian, ada alasan bagi kita untuk berkelahi. Akan aku tunjukkan kepadamu bahwa meski aku makhluk perempuan, tetapi tidak akan kalah berkelahi denganmu. Hiat! Hup, hiat! Hiat! Aja! Hiat, hiat! Kurang ajar. Ayo, bangkitlah. Perempuan tidak tahu diri. Semula aku senang kepadamu dan aku berminat untuk mengambilmu menjadi istriku. Tapi kau lancang. Lancang karena telah membuatmu babak belur seperti itu. Wah, kau mencabut pedang. Boleh, aku akan melayanimu. Jangan salahkan aku jika pedangku ini membabat putus kepalamu. Ayo, majulah. Hiat! Hai! Ayo, kalau kau ingin kepalamu terpotong seperti pohon itu, majulah. Kebetulan sekali, aku sudah lama sekali tidak membunuh orang. Rupanya kali ini keinginanku untuk menambah jumlah orang yang aku bunuh bakal kesampaian. Ayo, majulah. Windu Pawoko benar-benar terpana menyaksikan apa yang dilakukan oleh Tawang Alun. Gerakan pedang itu benar-benar luar biasa. Meski pedang itu tipis, tetapi ayunan pada sebatang pohon pinang yang tumbuh di dekatnya menunjukkan betapa tajamnya senjata yang tipis itu. Lebih-lebih manakala Tawang Alun menggerakkan pedang itu silang menyilang, benar-benar membuat Windu Pawoko terpaku dan bingung. Ayo, jangan bingung, serang aku. Atau kalau kau tidak berani, kau boleh kembali. Akan tetapi, pakaianmu harus kau ganti dengan pakaian perempuan. Gila. Windu Pawoko benar-benar terperanjat ketika dengan cara yang luar biasa dan seperti tidak masuk akal, pedangnya telah terlempar. Pedang tipis di tangan gadis itu yang kemudian justru melekat di pipinya. Windu Pawoko berdesir ketika pedang itu bahkan merampati lehernya. Sekali tusuk saja, pedang itu tentu akan amblas tenggelam ke dalam tubuhnya. Windu Pawoko berdesir. Di luar sadarnya, rasa takutnya muncul. Jangan. Aku ingin sekali menambah jumlah orang yang telah aku bunuh. Jika sekarang aku membunuhmu, maka aku telah membunuh 89 orang. Jangan. Dan yang 89 orang itu adalah mereka orang-orang yang sombong dan banyak merugikan orang lain, terutama kaum lemah seperti perempuan. Jadi, tidak sia-sia aku membunuhmu. Jangan. Aku akan memulainya. Aku akan benamkan pedang ini ke lehermu. Jangan bunuh aku. Pergi sana laki-laki pengecut. Kau benar-benar demi Tawang Alun? Kenapa, Kang Bo? Aku telah menyusulmu ke bedungan di tambak segaran itu. Akan tetapi kau tidak ada. Aku menjadi cemas kalau terjadi sesuatu. Kau rupanya berada di sini. Ini bekas-bekas perkelahian. Mana dia? Kang Bo tidak berpapasan dengannya. Tidak? Ia lari terbirit-birit ketakutan, Kang Bo. Aku katakan kepadanya, jika aku membunuhnya, maka aku telah membunuh orang yang ke-89. Gila. Ia lari ketakutan sampai tidak sempat mengurusi kuda yang dibawanya, Kang Bo. Kalau apa yang terjadi tadi tidak membuatnya jerah, sungguh keterlaluan. Apa yang dialami Windu Pawoko benar-benar meninggalkan rasa sakit yang luar biasa dalam hati pemuda itu. Dengan wajah babak belur, Windu Pawoko menemui Wondo Geni dan Lembu Lamatan. Kedua kawannya itu terkejut. Gila.
Lah, apa yang terjadi denganmu? Hah? Siapa yang melakukan ini? Hah? Gadis itu. Tawang Alun maksudmu? Iya, iya. Ia mengalahkanmu? Tanpa persoalan apapun, ia mengajakku berkelahi. Alasannya, karena ia tidak senang aku ikuti. Dan itu sudah dianggapnya bersalah. Aku tidak berkeinginan melayaninya. Akan tetapi, ia memaksa diri. Dan akibatnya seperti ini. Aduh, dan aku ngeri sekali. Kurang ajar. Sombong sekali perempuan itu. Bagaimana dengan wajahku? Wajahmu bengkak tidak karuan. Sial. Cerita yang dipaparkan oleh Windu Pawoko itu sedemikian mempesona dan membekas di dasar hati Wondo Geni dan Lembu Lamatan. Wajah mereka seperti menebal setebal dinding karena tidak disangka seorang perempuan telah berani melecehkan mereka. Darah yang masih mengalir di sudut bibir Windu Pawoko serta wajahnya yang biru bengap bagai dirasakan pula oleh Wondo Geni dan Lembu Lamatan. Ia mengalahkanmu. Ia hanya seorang perempuan dan ia bisa mengalahkanmu. Tanpa persoalan apapun, ia mengajakku berkelahi. Alasannya, karena ia tidak senang aku ikut. Dan itu sudah dianggapnya bersalah. Aduh, aku tidak berkeinginan melayaninya. Akan tetapi, ia memaksa diri. Dan akibatnya, seperti ini. Dadaku. Ia dapat mengalahkanmu. Apa tidak aneh itu? Ia mempunyai kemampuan tinggi, Kakang Wondo Geni. Kemampuannya berada di atasku. Inilah keadaanku. Jika aku dibunuhnya, aku adalah orang yang ke-89 yang telah dibunuhnya. Benar-benar gila. Kau yang tolol, Windu Pawoko. Kau yang goblok. Bagaimana mungkin kau bisa dengan mudah dikalahkan oleh seorang perempuan? Kakang bisa mengatakan begitu karena tidak melihat langsung apa yang telah terjadi dan aku alami. Yang aku lihat, apa yang dilakukan perempuan sombong itu kepadamu adalah sebagai pembalasan atas apa yang kita lakukan kepada Sawung Songo. Itu yang sebenarnya yang terjadi. Dan itu berarti Tawang Alun itu sedang menghinaku. Kurang ajar. Kurang ajar. Sombong sekali perempuan itu. Bagaimana dengan wajahku, Kakang? Wajahmu bengkak tidak karuan. Sial. Itu dia. Pembicaraan ketiga pemuda itu terhenti. Di regol padepokan nampak Galuh Titis dan Tawang Alun telah turun dari kudanya. Seorang cantrik padepokan bergegas menerima kuda-kuda mereka. Namun salah seekor kuda yang adalah kuda Windu Pawoko dituntun oleh Galuh Titis menuju ke barak di mana Windu Pawoko, Wondo Geni dan Lembu Lamatan berada. Ketiga pemuda murid perguruan itu menjadi tegang. Ada apa? Aku menemukan kuda ini, Kakang. Kuda adalah binatang yang mahal. Sebaiknya tidak dibiarkan berkeliaran di mana-mana. Dan rasanya, kuda ini adalah milik Kakang Windu Pawoko. Benar demikian, bukan? Benar. Mengapa dengan wajahmu itu, Kakang Windu Pawoko? Apakah kau baru saja terjatuh dari pohon kelapa? Tanpa berkata-kata lagi, setelah menyerahkan kendali kuda kepada Wondo Geni, Galuh Titis berbalik mendekati Tawang Alun yang sudah berada di pendopo. Jantung Windu Pawoko serasa akan retak. Darah Wondo Geni pun mendidih. Namun mereka tidak bisa melakukan apapun, kecuali hanya diam dan mengumpat dalam hati.
Bagaimana Kakang? Bersiap sajalah. Mumpung guru masih belum kembali, kita akan membuat sebuah permainan yang menarik. Gadis sombong bernama Tawang Alun itu harus mengetahui bahwa kesombongannya itu harus ditebusnya dengan harga yang sangat mahal. Tetapi Kakang, apa yang harus kita lakukan? Sudahlah, jangan banyak bertanya. Nanti saja. Sang waktu terus bergerak hingga senja kemudian menjadi malam. Entah apa yang dilakukan oleh Wanda Geni dan Lembu Lamatan, tidak seorang pun yang tahu. Namun semilir angin yang berhembus hingga ke pendopo membuat Tawang Alun terkejut dan bahkan sampai pula di bilik Tawang Alun dan Galuh Titis. Bau apa ini? Bau? Kang Bok Galuh Titis tidak merasakan. Tidak? Bau apa? Apakah ada di antara murid perguruan ini yang mempunyai kesukaan membedak Kang Bok? Rasanya tidak ada di antara mereka yang suka berburu. Apakah ada di antara murid perguruan ini yang akan berburu pada malam ini? Ah, entahlah. Atau jangan-jangan kitalah yang akan menjadi sasaran? Maksudmu? Kita yang akan menjadi binatang buruan. Sang waktu terus beranjak bergerak semakin menusuk ke arah malam, hingga kemudian suasana menjadi hening dan sepi. Bulan sepenggal mulai muncul tepat ketika malam telah terlampaui separuh. Pada saat itulah nampak 3 orang berkerudung hitam dan wajah ditutup kain hitam berjalan mengendap-endap dengan gesit. Kau sudah siap? Ya, sudah Kakang. Tetapi hati-hati, gadis itu berilmu tinggi. Ada kemungkinan ia segera mengetahui apa yang kita lakukan. Jangan banyak bersuara. Biar aku yang akan melakukan. Aku akan memeriksa bilik itu. Kau memeriksa bilik yang lain. Hati-hati, jangan sampai suaramu bisa tertangkap. Iya Kakang. Ingat, kita harus berhasil. Gesit sekali bagaikan langkah seekor kucing. Orang berkerudung itu berjalan mengendap-endap tanpa bersuara. Beberapa saat ia memerlukan untuk berhenti dan memperhatikan suasana dengan seksama. Akhirnya orang berkerudung itu telah melekat pada sebuah dinding sebuah bilik. Ia kemudian mengintip melalui sebuah lubang kecil. Ternyata benar, perempuan sombong dan Galuh Titis itu tidur di sini. Mimpilah yang indah, Nduk, karena kau akan mendapatkan sesuatu yang indah yang akan aku berikan ketika kau berdua sudah tidak sadar diri. Orang berkerudung hitam itu masih mengintip sekali lagi. Dilihatnya 2 sosok tubuh sedang tidur dengan pulas, berselimutkan kain menutupi sekujur tubuhnya. Orang berkerudung hitam itu segera mengambil sebuah pipa yang telah disiapkannya. Pipa yang ternyata telah berisi serbuk bubuk yang bersifat membuat korbannya tidak sadarkan diri itu segera dihembuskannya perlahan. Hal itu diulanginya lagi dan diulanginya lagi. Bagaimana? Kakang, bagaimana? Sudah aku lakukan. Akan tetapi kita harus menunggu sesaat lagi agar bubuk yang aku tiupkan itu bekerja lebih kuat. Ingat Kakang, gadis sombong itu milikku. Terserah, aku hanya menghendaki Galuh Titis, tidak yang lain. Aku dapat apa? Jangan keras-keras. Nanti kau dapat sisaku. Hah? Waktu terus beranjak bergeser sedikit, hingga kemudian ketiga orang yang berkerudung itu telah merasa yakin bahwa kedua orang korbannya tentu telah tidak sadarkan diri lagi. Ketiganya kemudian bergegas menuju ke bilik di mana Galuh Titis dan Tawang Alun sedang tidur lelap. Pintu dibukanya dengan paksa, tetapi nyaris tanpa bersuara.
Untuk beberapa saat lamanya, ketiga orang itu termangu di depan dua sosok tubuh yang berbaring. Salah seorang dari ketiganya seperti sudah tidak sadar lagi. Kain yang menutupi dua gadis yang tidur itu segera direnggutnya. Gila, kita terkecoh. Wah, bagaimana ini? Apa yang kalian lakukan itu? Ketiga orang berkerudung itu kebingungan dan saling berpandangan. Di belakang mereka telah berdiri Tawang Alun dengan tegap. Tangan kanannya telah memegang sebuah pedang tipis yang berkilat-kilat ditimpa cahaya onjor. Dan tidak jauh darinya, bersandar pada sebuah tiang, Galuh Titis memandang ketiga orang itu dengan tatapan mata yang sirik dan benci. Sebaiknya bersikaplah lebih jantan sedikit. Tunjukkan bahwa kalian bertiga adalah laki-laki, bukan perempuan. Caranya dengan membuka penutup wajah itu. Sebab kalau tidak, aku akan menganggap kalian tak lebih dari maling kecil yang memalukan. Dan meski terhadap maling kecil, aku tidak segan-segan untuk membunuh. Dengan demikian, aku akan membunuh orang yang ke-89, 90, dan 91. Cepat buka, jangan kebingungan. Selangkah Tawang Alun berjalan maju sambil menggetarkan pedangnya. Ketiga orang itu selangkah pula berjalan mundur. Galuh Titis yang semula hanya diam, berjalan mendekati pula ke arah Tawang Alun. Lihat Kang Bok Galuh Titis, dugaanku ternyata benar. Bau yang tajam di bawah semilir angin, bau yang aku kenal sebagai serbuk yang sejenis dan sering digunakan ayahku untuk berburu. Ternyata akan dipergunakan untuk memperdayakan kita. Ibaratnya, kita ini binatang buruannya. Dan kalau kita sudah tertangkap tidak sadarkan diri, kita akan dibuat pesta pora. Betapa kejinya. Permainanmu sudah berakhir, Kakang Wondogeni, Kakang Lembu Lamatan, dan Kakang Windu Pawoko. Sekarang, bukalah kerudung kain penutup wajah itu. Betapa menyakitkan, tetapi Wondogeni, Windu Pawoko, dan Lembu Lamatan tidak mempunyai pilihan lagi. Ketiganya terpaksa membuka penutup wajah. Wondogeni merasa giris melihat Galuh Titis memandangnya dengan tatapan yang sangat sirik dan benci. Namun semuanya sudah kepalang basah. Keinginannya untuk memiliki gadis itu rupanya harus kandas dan bubar terbawa angin. Meski belum terjadi apa-apa, akan tetapi aku bisa membayangkan bencana apa yang akan aku alami kalau sampai aku terperdaya oleh akalmu yang busuk itu, Kakang Wondogeni. Kau yang tak berhasil memilikiku, berusaha melakukannya dengan cara yang memalukan itu. Selama ini, aku hanya diam, Kakang. Bahkan ketika kau hajar Kakang Sawung Songo hingga babak belur pun, aku hanya diam. Akan tetapi sekarang, aku tidak bisa diam lagi. Perbuatanmu akan aku laporkan kepada ayah. Dan kau bisa mencicil membayangkan hukuman apa yang akan dijatuhkan ayah kepadamu. Kenapa harus menunggu kedatangan ayahmu untuk menghukumnya, Kang Bo? Tidak harus menunggu sampai Paman Ajar Gelung Keling kembali. Selama Paman belum kembali, banyak hal yang bisa dilakukan mereka bertiga. Dan mungkin saja kita akan lengah. Kita lakukan saja itu sekarang. Wondogeni, aku tantang kau berperang tanding di halaman sana. Wondogeni yang wajahnya seperti menebal dengan perasaan telah campur aduk itu segera melangkah diikuti oleh Windu Pawoko dan Lembu Lamatan. Galuh Titis yang masih merasa ngeri membayangkan akan menjadi korban kebiadaban Wondogeni sibuk menata napasnya. Nah, siapakah yang akan memenangkan perang tanding antara Wondogeni dan Tawang Alun? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.